أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kita kenikmatan, di antaranya hidayah untuk bisa duduk di majelis ilmu. Dengan hidayah tersebut, seorang hamba akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perhatikan baik-baik, seorang yang mereka mendapatkan petunjuk, semakin amalnya di puncak, maka rasa takutnya juga akan semakin bertambah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan tentang bagaimana rasa takut itu kepada seorang hamba yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan wa ta'ammal, ya, dikatakan wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf wa nahnu jami'an baina at-taqsir wal tafrid wal amr. Dikatakan kita mendapati mereka orang-orang yang Allah ridhoi, misal para sahabat, orang-orang yang saleh, itu di puncak amalnya mereka juga bersama puncak amal salehnya, ada puncak rasa takutnya juga. Anda bisa bayangin, ya. Artinya semakin kita melakukan amal saleh semakin kuat, maka rasa takutnya juga akan semakin kuat. Apa tujuannya ya ikhwah? Rasa takut ini menjadikan mereka akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kata dia, wadidtu anni sya'ratun fi jambi abdi mu'min. Dan perkataan ini dinukil oleh Imam Ahmad. Dikatakan, aku berharap seandainya aku menjadi sebuah rambut di sisi orang mukmin. Anda bisa bayangin, sehelai rambut. Padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat yang terbaik, tetapi dia masih berpikir bahwa seandainya aku menjadi sebuah rambut. Kenapa? Karena kalau sebuah rambut di sisi orang mukmin itu Allah jaga nggak? Allah jaga, maka otomatis anggota tubuhnya juga terjaga. Seandainya jadi salah satu aja, berarti apa? Abu Bakar tidak mengatakan bahwa dirinya orang yang sangat beriman kepada Allah SWT karena rasa takut yang dahsyat. Bahkan di perkataan yang lain, ya, Abu Bakar mengatakan, ya, dalam perkataannya, kata Abu Bakar, ma min saidi, kata dia, laitani hadratun ta'kuluni dawab. Seandainya aku menjadi tanaman hijau yang dimakan oleh binatang ternak. Tahu maksudnya? Kalau tanaman dimakan habis, betul nggak? Tapi kita ini dimintain pertanggungjawaban. Karena saking takutnya sama Allah, sampai berpikir tentang pertanggungjawaban, sampai seandainya aku menjadi sebuah tanaman yang dimakan habis. Anda bisa bayangin, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bagaimana sahabat Rasulullah dengan mereka diberikan predikat radhiyallahu anhu wa radhu'an dari kalimat khasyarah. Itulah maka rasa takutmu kepada Allah akan menjaga
Kayak ikhwan, kalau kita praktik sama amal kita, harusnya kita mendapati diri kita semakin takut sama Allah, bukan semakin merasa aman. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan pelaku fajir, ya, pelaku kemaksiatan, bersama kemaksiatannya mereka merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar kalau kemudian kita semakin menuntut, semakin takut, semakin belajar, semakin takut. Bahkan dikisahkan, ada sebuah kisah, ya, saya ingin menceritakan sedikit kemudian sebelum kita masuk ke dalam perkara masalah keimanan, karena hal ini penting. Karena keimanan itulah yang kemudian menghasilkan rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini ditulis di dalam kitab Al-Bahr al-Madin. Disebutkan ada seorang pemuda penuntut ilmu tinggal di daerah yang namanya Fas. Suatu hari, ya, seorang ibu keluar bersama putrinya yang cantik. Maka tatkala sang putri, ya, ketinggalan dari ibunya, sehingga akhirnya dia tertahan di malam hari. Maka dia melihat dari kejauhan ada sebuah rumah, ya, yang kemudian rumah itu menyala, ada lampunya di situ, ya, lampu yang menyala di balik rumah itu. Ketika perempuan ini mengintip, ternyata ada seorang penuntut ilmu sedang membaca buku. Paham ya? Maka dalam hatinya mengatakan apa? Kalau tidak ada kebaikan pada pemuda ini, maka tidak ada kebaikan pada seorang pun. Kenapa? Ketika dia melihat kalau orang belajar, berarti dia punya rasa takut sama Allah. Betul ya? Berarti kira-kira ini tempat aman. Kalau saya pulang, nggak aman. Tapi kalau saya di situ, insya Allah aman. Akhirnya dia memberanikan dia untuk mengetuk pintu. Ketika mengetuk pintu, kemudian dia mengutarakan sama pemuda itu, kalau seandainya ibunya meninggalkan dia dan dia kemudian di malam hari sudah larut dan dia takut untuk kemudian pulang ke rumahnya. Akhirnya si pemuda tadi memasukkan wanita tersebut dan menjadikan antara dia sama wanita sebagai tikar, sebagai penghalang. Maka kemudian datang syaitan menggoda. Lewat apa? Ya. Apa yang terjadi? Akan tapi keberkahan ilmu yang Allah berikan menjaga pemuda tadi. Akhirnya apa? Dia mengambil api lampu, kemudian jarinya dibakar. Maksudnya apa? Dia mengatakan, kalau kamu nggak kuat sama panasnya api ini, bagaimana kau bisa kuat sama panasnya api neraka? Dibakar. Kemudian pikiran itu masih ada, dibakar lagi jarinya yang satu. Terus dibakar sampai akhirnya apa? Matahari keluar, artinya mulai pagi. Akhirnya pemuda itu menyuruh wanita untuk pulang. Kemudian si wanita ini menceritakan kepada orang tua yang kejadian pemuda yang soleh. Akhirnya orang tuanya, seorang bapak tadi, berkata mengunjungi syekhnya, gurunya, sedang belajar di majelis ini. Diceritakan, akhirnya apa? Kata syekhnya, coba tunjukin tangan kalian. Maka pemuda tadi menyembunyikan tangannya hasil kebakar tadi. Lalu kalau kebakar melopok kan disembunyikan. Subhanallah, akhirnya ketahuan bahwa yang terbakar tangannya pemuda yang tadi, seorang murid yang luar biasa. Akhirnya si bapak menikahkan anaknya kepada pemuda tadi. Anda bisa bayangin, ya, seorang yang bersabar dari kemaksiatan, Allah gantikan dengan seorang istri yang menemaninya di saat dia menjaga kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ilmu kita ketika kita mulai paham dan praktek, inilah hasilnya. Maka jangan pernah takut ya, mengatakan nanti jodoh saya gimana. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Wanita yang buruk akan dapat laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk akan mendapatkan wanita yang buruk, wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Artinya penuntut ilmu akan cari istri yang kemudian mendukung dia untuk menuntut ilmu. Bukan, nggak mungkin.
ilmu, nyari istri di tempat pesta. Ketemu. Nah, dia tahu mana yang baik. Karena apa? Karena Allah memberikan cahaya di dalam hatinya, ilmu keimanan tadi. Karena praktek sama ilmu. Paham di sini ya? Sallallahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin. Sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik Rasul. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lanjut lagi pembahasan kita. Sampai mana? Iman kepada Allah. Sudah belum? Wa nasru inna ma hasala bi barakati hadhil aqidah, kayaknya sudah ini. Yang ini sudah belum? Wa asluha alladhi tabanna alaihi huwa al-iman bi hadhihi al-usul sittah. Dan pokok akidah yang melandasi segala perkara adalah mengimani rukun iman yang 6. Sudah? Sudah belum? Belum ya? Wa asluha alladhi tabanna alaihi huwa al-iman bi hadhihi al-usul sittah allati saraha biha al-kitab wa sunnah fi mawadhi'in katsirah jumlatan wa tafsilan wa ta'silan wa taqiyah. Kayaknya sudah ini. Wa hiya madhkurah fi hadis Jibril. Tentang hadis Jibril itu disebutkan dalam hadis Jibril tentang rukun iman yang 6. Coba. Tidak, jangan. Oh, nafyu sama isbat belum? Jawab. Takrif. Ini belum takrif. Nah, masih jadi perkara ini. Nah, masih di sini. Kita kan main pembukaan masih ada. Iya kan? Pembukaan sudah selesai kan? Selesai belum pembukaan? Ya, cepat firqatun najiyah. Kita masuk ke bab pertama tentang sifat Allah Ta'ala. Fasal fil iman billah. Fasal fi asl awal wa huwa al-asl min usul kulliha wa a'zamaha wa ahammaha wa alayhi taban jami' al-usul wal aqaid wa huwa al-iman billah. Qala al-musannif rahimahullah. Pada pokok rukun yang pertama ini, yaitu pokok dari semua pokok yang ada, yang paling besar serta paling penting, dan di atasnya dibangun seluruh pokok dan prinsip akidah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Penulis Syekhul Islam rahimahullah berkata, berhenti. Ini. Ma'asyarul rahimahullah. Coba perhatikan baik-baik. Kita semua ini kalau bicara masalah keimanan, kembali kepada iman yang pertama. Jadi kalau kita melakukan iman kepada Rasul, ya, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, semua balik ke iman kepada Allah. Artinya kita melakukan ketaatan, semua mengimani yang terjadi, semua karena perintah Allah. Makanya disebut dengan asal atau asal yang paling besar. Ya, karena ini yang pokok yang terjadi. Makanya kemudian kita kalau berbicara tentang Quran, Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, surat An-Nisa 82. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau Quran itu bukan berasal dari sisi Allah, maka banyak terjadi perselisihan. Terjadi enggak ini? Berapa banyak kitab-kitab yang kemudian sudah dirubah sehingga manusia melihat itu sebagai sebuah kekurangan yang sangat banyak.
makanya iman terbesar kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah SWT juga berfirman ya, di dalam surat Al-Hajj ayat 62, Allah mengatakan dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Kenapa? Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu hak, benar, dan apa yang disembah selainnya maka itu merupakan kebatilan. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Maka di sini ya ikhwah, kita kalau mungkin menyembah Allah, kita mendapati kesempurnaan hidup yang sebenarnya. Tapi begitu kita melangkah kepada kesyirikan sekecil apapun, mulai kekurangan hidup kita terbuka satu-satu. Maka ini yang terjadi. Sering seseorang bermasalah karena mereka menghilangkan sisi tauhid walaupun syirik kecil. Betul? Mulai seseorang melakukan karena manusia, Allah buat benturin dia sama manusia. Makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan menentukan masalah dan nas bisa kafirlah kafahullah apa wakalahullah ilan nas. Rasulullah mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan barang siapa yang mencari itu manusia sampai Allah murka, maka Allah gantungkan nasibnya sama manusia. Tahu maksudnya gantungkan nasib sama manusia? Dia akan stres dan bingung apa kata orang. Itu yang menghampiri dia terus. Selesai nggak itu dalam hidupnya? Nggak akan selesai. Selalu apa kata orang? Karena dia melakukan kesyirikan dalam perkara ini. Makanya kemudian nasibnya jadi berantakan. Ya. Makanya kemudian Allah SWT menjelaskan secara jelas dan kita prakteknya juga dalam kehidupan secara jelas. Kenapa kita bisa rela dan semangat menuntut ilmu? Nah, dan kita mulai melihat kenikmatan menuntut ilmu karena kita melandasi hidup kita dengan tauhid. Coba kalau tauhid itu bermasalah, kira-kira ilmu bisa dipraktekkan dengan benar? Paham ya di sini? Jadi asas semuanya Rasulullah sampai berdakwah 13 tahun, 10 tahunnya telah sembunyi-sembunyi, 3 tahunnya terang-terangan sampai dimusuhi. Kenapa mereka semua kuat? Nanti kita akan cerita tentang masalah keimanan. Karena mereka berada di asasnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan la ilaha illallah. Itu intinya. Ya. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita berbicara kita berbicara tentang asas keimanan ya kepada Allah SWT, karena kita berbicara setelahnya tentang masalah bagaimana orang-orang yang kemudian mereka mengingkari atau menyeleweng tentang masalah sifat yang disebut dengan taktil, tamthil, takyif, dengan sama juga tahrif. Nanti kita bahas berikutnya masalah itu. Sekarang kita bahas tentang masalah bagaimana asal iman itu berjalan dengan baik. Apa yang kita harus lakukan? Ada 12 poin yang saya ingin jelaskan. Ya, kemudian ini jadi motivasi kita untuk membangun keimanan kita satu-satu. Yang pertama, ini disebutkan oleh Syekh Salim Ibn Al-Hilali di dalam kitab Bahjah Nadhirin. Ya, bagaimana cara membangun keimanan yang kokoh. Kita bicara iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah SWT menyebutkan di dalam surat Muhammad ayat 7. Nanti kapan tulisnya saya jelasin, ada sebuah perkara nanti di satu poin yang sangat penting ya. Bagaimana Allah menjadikan orang yang bertauhid sama orang yang melanggar aturan Allah. Dua orang gara-gara sebuah permasalahan yang mungkin kita melihat simpel, tapi efek dalam kehidupan mereka berbeda dalam memandang sesuatu. Yang satu penuh dengan keteguhan, yang satu diliputi dengan rasa takut. Full. Kebayangnya, cuman karena masalahnya leweng sama taat. Ya, itu yang membuat polemik hidup kita berantakan. Ya, coba surat Muhammad ayat 7 dibaca. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukan. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kemudian
disebutkan juga dalam surat Al-Hajj ayat 40, Allah mengatakan wala yansurannallaha may yansur. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita. Bentuk pertolongannya apa? Di dalam tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, ketika seorang menolong agama Allah, yang pertama, hati mereka diberikan kesabaran dan ketenangan serta keteguhan. Ya, hati mereka diberikan sabar, tenang, teguh, sehingga jasad mereka bersabar dalam melakukan ketaatan. Berawal dari hatinya. Jadi Allah meneguhkan seorang dengan keimanannya ketika mereka mulai praktek menolong agama Allah dengan menegakkan di sisi kehidupannya, sehingga Allah buat hatinya bisa sabar, teguh dan tenang dalam menghadapi semua perintah dan menjauhi semua larangan, sehingga jasadnya pun ikut tanpa ada penolakan. Untuk bisa begini ya, kawan. Dengan syarat kita menegakkan agama ini, maksudnya apa? Takut. Tulis di sini. Yang kedua, ya, berarti apa yang pertama menegakkan agama, satu. Yang kedua adalah meneguhkan hati kita, keimanan kita. Ya, kita harus memiliki keyakinan dalam keimanan. Yang pertama tadi apa? Menegakkan agama. Yang kedua adalah menegakkan menguatkan atau meneguhkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dalilnya Ibrahim ayat 27. Nah, ini yang dimaksud dengan dakwah Rasulullah, intinya di sini. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Berhenti. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Ucapan apa yang maksud? Ucapan apa? Perkataan apa yang membuat mereka teguh? Apa tadi? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Makanya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, ya, Allah mengokohkan hamba yang beriman di mana mereka adalah orang yang memiliki iman yang sempurna, sehingga diwujudkan pada amal anggota badannya. Iman yang sempurna yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka dari sini sahabat ketika sudah terdidik dengan tauhid, begitu Tuhan perintah, mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian mengatakan hikmahnya apa? Kok gini, kok tidak gini, kenapa? Gak ada sama sekali perdebatan segitu. Ini asasnya. Ya, makanya lihat kita mulai belajar tauhid, kita mulai tahu aturannya. Saya sama Allah harus bagaimana, tantangannya bagaimana. Ketika kita mulai melakukan ini, ketika ada tekanan dari luar, bingung nggak kita? Yang kita tahu, kalau saya taat kemudian meninggal di jalan Allah, Allah akan menjamin hambanya. Subhanallah. Jelas ya di sini. Makanya ya akhwat, bagaimana kemudian ketaatan itu berjalan dengan tauhid. Ya. Dan ini yang terjadi di para sahabat. Kenapa mereka bisa tahan ketika di tengah padang pasir yang panas dikasih batu di atas dadanya, mereka bisa mengatakan Allah. Kok bisa ingat padahal mereka linglung posisinya, tapi kenapa lisannya seperti itu? Karena la ilaha illallah sudah tertanam di hati. Mereka hanya kepingin kembali sama Allah dan mencari ridho Allah dalam semua hidupnya. Makanya seorang anak saat kita Malik bin Abi Waqqas, ya, disebutkan dalam surat Luqman ayat 15, ketika kemudian dipaksa sama ibunya, nah kembali kepada agama. Kalau nggak mau, ibu nggak mau makan. Apa kata dia? Saya nggak akan pernah mau kembali kepada agama. Ibunya membuktikan 3 hari nggak mau makan. Terakhir di hari ketiga melihat ibunya sudah lemes, keluar kata-kata yang Allah bimbing dengan mengatakan, kalau seandainya ibu punya 100 nyawa, keluar dari tubuh ibu satu-satu, saya nggak bakal keluar dari agama ini.
melihat subhanallah indah, tapi kan kita dengar, tapi terkadang ingat setan akan selalu menakut-nakuti kita dan praktek. Kalau kita nggak yakin sama Allah, ketidakyakinan kita sama Allah karena kemaksiatan yang kita lakukan, dan itu akan mengikis keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan ya Abdullah bin Mas'ud, wa ammal fajir yaradhunubahu adubabin yamurru ala anfi. Seorang yang pelaku kemaksiatan, mereka melihat dosanya seakan-akan lalat yang lewat di depan hidungnya. Kenapa? Dan inilah yang mengikis rasa takutnya. Makanya kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seorang ahli maksiat ketika mereka melakukan kemaksiatannya, mereka merasa aman dari azab Allah. Itu yang mengikis tauhidnya mereka. Jelas ya ikhwan. Kemudian yang ketiga, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya ini gak gampang ya ikhwan. Kita kalau menafkahkan harta dalam posisi lapang wajar. Buka surat ini Al-Baqarah 265, tapi juga ada pernyataan di dalam surat Ali Imran ayat 134. Bagaimana Allah mengatakan alladzina yunfiquna amwalahum fi sarra'i wa dharra. Kalau dalam posisi lapang semua bisa. Ingat, para sahabat itu menyedekahkan hartanya bukan pakai jumlah, tapi persentase harta. Amin. Kita kadang-kadang apa? Saya sedekah 1 miliar. Ya wajar dia punya 100 M. Sahabat apa? Separuh. Semua, seperempat. Itu hitungannya mereka. Karena apa? Karena mereka yakin dalam setiap langkahnya mereka mendapat janji Allah, selalu memberikan mereka ketenangan, kebahagiaan. Terus maka ketenangan dan kebahagiaan itu gak kepingin hilang. Ada sebuah kisah nyata. Ada seorang ya datang, orang yang miskin gitu datang ke toko jual pakaian, jual selimut di situ. Kemudian si orang yang miskin ini mengatakan, saya kepingin beli selimut 5 biji ke keluarga saya, tolong jualin yang murah, saya membawa 100 real. Ya, ada nggak yang bisa dapat 5? Kata penjual itu mengatakan, oh ada. Ya, akhirnya diberikan selimut itu, ini harganya 20 real. Udah dikasih. Begitu dikasih, ada sahabatnya dia yang pernah beli sama dia. Dia mengatakan, kamu kok bisa jual sama orang tadi 20 real, sedangkan engkau jual selimut ini padahal paling mahal nih selimut 450 real sama saya. Apa jawaban orang tadi? Penjualnya mengatakan, saya sama kamu jual beli, tapi kalau sama orang tadi, saya jual belinya sama Allah. Saya bukan jual beli sama orang tadi, tapi jual beli sama Allah. Maka saya pun menjual sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan menggantikannya. Subhanallah ya Allah. Maka para sahabat, mereka juga jual beli sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu wa ya'ti min ladunhu ajran 'azim. Kalau engkau jual beli, engkau meminjamkan sama Allah pinjaman yang baik, Allah akan memberikan gandakannya dan memberikan pahala yang sangat besar dibanding itu. Makanya ini inti bagaimana cara mereka menafkahkan jalan harta, jalan apa hartanya di jalan Allah SWT. Mereka menggadaikan hartanya di jalan Allah. Bahkan sampai ada terkisah di ulama salaf mengatakan, setiap ada sahabatnya ini, setiap punya uang dibelanjain, diinfakin, setiap punya uang. Kamu gak iman sama harta? Kenapa engkau simpan sebagian? Karena saya sayang sama harta saya, maka harta saya nafkahkan. Karena keimanan yang bisa membuat mereka mudah seperti itu. Makanya Allah mengatakan apa? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari pelit jiwanya, maka orang itu akan beruntung. Mereka yang yakin sama Allah dengan keimanannya, mereka
Makanya kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 260 ini. Coba dibaca. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau nggak hujan lebat apa? Gerimis pun memadai. Berarti apa? Tetap berkembang nggak? Nah, Allah mengatakan bahwa matalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Wajh syahidnya. Inti pernyataannya dikatakan wa tathbitan min anfusihim. Yaitu apa? Untuk keteguhan jiwanya. Tahu artinya? Ibnu Katsir mengatakan mereka merasa yakin dan pasti bahwa Allah akan membalas amal perbuatan mereka. Berarti ini jual beli yang sebenarnya. Sampai ada sebuah kisah, ada orang yang punya masjid di Jakarta. Ya. Kemudian apa? Itu masjid. Tanahnya dia itu ditawar sama orang-orang di zaman itu sekitar 30 miliar. Sedangkan dia buka harga 50 M. 30 miliar. Jadi gini. Jadi di belakang itu masjid, apartemen, tempat mewah itu harga dulu sudah miliaran. Wah, sekarang. Amin. Dan kemudian ada orang yang uji, Masya Allah Pak, bisa menginfakkan rumahnya buat masjid. Sebentar. Niat saya bukan infak, kata dia. Saya ceritain. Waktu dulu, saya ketika mau jual di rumah, ya, orang-orang nawar ke saya 35 M. Saya buka harga 50. Setiap orang datang 35, saya nggak mau 35. Akhirnya saya menjual sama yang mau. Saya jual sama Allah tuh. Subhanallah, saya dapat lebih dari itu. Dia jual, yang bisa beli nggak ada manusia. Allah langsung beli. Makanya, kenapa? Karena mereka yakin pasti dibalas. Makanya dikatakan dalam Al-Quran buat tathbita min anfusihim. Ini orang yang memiliki tauhid, keimanan, maka mereka pun, kalau orang sudah yakin dibalas, kira-kira perhitungan enggak? Bakal. Jelas ya? Ini. Coba perhatikan baik-baik. Saya kepingin ya kita memahami bandingkan hasil orang yang beriman sama orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml 40 sama Al-Qasas 78. Cara pandang manusia tentang harta itu ada dua. Tentang anugerah itu ada dua jenis berbeda. Ya, di An-Naml 40 sama di Al-Qasas 78. Coba dibaca. Dengan Allah memberikan sama dia, mereka berpikir dengan dua pemikiran yang berbeda. Padahal sama-sama dikasih. Coba dibaca. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Kisahnya siapa nih? Sulaiman. Terus lanjutin. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk ujiku. Yang pertama mengatakan ini merupakan karunia. Tahu maksudnya apa karunia? Pemberian. Coba, pemberian
kan? Nah, orang yang kemudian diberi tadi, ya, dia paham ini pemberian maksudnya apa? Apa maksudnya? Lanjutnya. Untuk mengujiku. Untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengira nikmatnya? Nah, tujuannya paham ya, ikhwah? Cobaan, ujian. Atau aku bersyukur atau ingkar. Tambah dekat atau tambah jauh. Ini orang yang memiliki keimanan. Paham ya, ikhwah? Kalau gitu, mereka memanfaatkannya di jalan Allah karena mereka yakin Allah akan menjamin. Karena judulnya adalah ujian. Bentuk syukur adalah dengan mereka membelanjakan di jalan Allah. Yang satunya kasus 7 Pak. Coba dibaca. Ketemu. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Berhenti. Coba bayang. Yang satu karena usaha sendiri. Kenapa? Karena saya pintar. Bahkan di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan karena Allah paham saya pantas dalam itu. Kalau sudah gitu, ya hasilnya. Lanjutin. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Nah, ya ikhwah, orang yang seperti ini orang yang perhitungan atau orang yang ada melawan jadinya? Perhitungan ya. Lalu istilah bahasa simpelnya adalah pelit. Sekarang nih, ya. Yang ini 1 dikurangi 1 sama dengan yang ini. Serius nih? No. Hah? 10 lebih. Karena Allah memberikan pahala dilipat gandakan minimal 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Karena Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Karena keyakinannya mereka benar. Ini yang disebut dengan berdagang sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang sini apa? 1 kurangi 1 sama dengan lihat bagaimana kondisi yang sangat berbeda. Baik, kenapa kok kita ketakutan? Kenapa kok gini? Ya, makanya juga dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Mirip kondisinya. Di satu ayat yang sama Allah memberikan hasil. Yang satu ketakutan, yang satu Allah berikan mereka anugerah dan diluaskan sehingga hati mereka tenang dalam rumah Allah. Jelas? Lanjut. Ya. Kemudian yang ini paham ya sudah ya. Oke. Yang kemudian yang keempat, berdoa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Ayat 250. Coba dibaca. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran pada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, kisah ini ya, ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, pas 249. Dibaca dengan baik, kita pahami. Ya, mirip seperti ini.
Yang ini sudah ya? Sudah dihapus. Allah taala. Orang dalam menghadapi musuh, apa yang buat mereka terjadi? Jujur itu, betul. Terus? Apa lagi? Apa lagi? Terus, yakin pada diri dengan apa? Apa padanya? Hah? Terus? Ya sama yang tadi. Jumlahnya banyak. Hah? Ya oke lah. Dalam, ya. Intinya, ini yang kita pikirkan selama ini kan. Tapi di ayat ini bukan itu semua. Makanya keimanan sama orang yang sebaliknya berbeda dalam cara berpikir. Baca ayat. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Berarti Allah Subhanahu wa taala ketika Talut mau menghadapi Jalut nih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menguji mereka dengan sebuah sungai. Anda bisa bayangin perjalanan, kemudian mereka dalam posisi haus, diuji dengan sungai. Paham ya? Nah, apa ujiannya? Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Ujiannya adalah dilarang minum. Tapi ada diperbolehkan meminumnya. Lanjutin lagi. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Nah, ketika orang dihadapkan dengan rasa haus dan ada air, mereka berpikirnya apa? Minum sepuas. Kalau kemudian mereka mengadakan diri dan mengatakan, mari kita kalau kita melihat sesuatu harta, bagi kita kebahagiaan kalau punya harta banyak, maka kita bisa membelanjakan semau kita bakal senang. Tapi apakah menurut Allah seperti itu? Paham di sini? Jelas di sini. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man ightara fa ghurfatan biyadi. Kecuali yang hidup dengan tangannya. Hidup dengan tangan cukup gak sebenarnya? Hah? Loh, cukup. Kalau orang minum, yang penting hausnya hilang, cukup gak? Cukup. Karena sama orang yang langsung nyelam, langsung ini, efeknya apa? Kalau orang kebanyakan jadi tahu. Ya, makanya diuji kan? Nah, di sini letak kemudian bagaimana seseorang membangun keyakinannya terjadi. Lanjutin. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Nah, yang beriman, yang yakin sama Allah berapa banyak? Kebanyakan apa? Minum banyak. Ya kan? Kenapa? Karena ngandelin dirinya. Hasilnya juga berbeda. Lanjut. Ketika dia, Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata. Mereka ini siapa? Yang dimaksud yang berkata? Orang yang banyak minum tadi. Apa pendapatnya ketika menghadapi musuh? Karena ingat, musuhnya lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, kemudian Kami tidak dapat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. nah, mereka mengatakan sudah percuma, kami nggak bisa melawan, musuhnya lebih banyak. Akhirnya apa?
yang sini pun menjadi takut karena berpikir tentang itu hasilnya. Ya tadi, karate kurang, ada lagi tenaga dalam nggak bisa. Gimana mau melawan? Kata musuhnya, kalau mau melawan saya karate dulu yang benar. Nah, pertanyaan yang buat menang siapa? Dia apa? Tapi itu yang dia ini cuma sama orang beriman. Lanjut, orang beriman mau apa? Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Makanya kemudian mereka ketika mikir itu mereka pun berdoa. Jelas ya? Ya, bagaimana mereka yakin kemenangan itu ada di tangan Allah. Kalau kita taat, maka Allah yang langsung menolong. Kebayang? Ya. Saya kasih lagi supaya kita tambah paham lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, ini kelompok yang nggak beriman atau yang beriman duluan? Kalau yang nggak beriman ada di dalam surat Al-Anfal 48. Sedangkan kelompok yang beriman ada di dalam Al-Imran 173. Al-Anfal dulu, coba dibaca. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Masya Allah, mungkin waktu itu, loh, Al-Anfal 48. Masa coba di wa'id zayyana lahum syaitan wa'malah, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaannya. Hah? Loh, itu sebelumnya 47. 48 itu ya? Coba dibaca. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Kenapa setan mengatakan itu? Jadi pada waktu itu ya, pasukan muslimin melawan ya, pasukan Quraisy ya, dalam posisi perang persis. Ya. Nah, setan iblis itu nyamar jadi manusia, nyamar jadi Suraqah ibn Malik ibn Jus'um. Jelas? Kemudian mengatakan, jumlah kalian banyak, senjatanya juga lebih lengkap, kalian bakal menang, saya akan melindungi kalian. Kata iblis. Begitu ngelihat di sana ada malaikat Jibril dan pasukannya, sesungguhnya kalian tidak melihat apa yang kulihat, maka kabur. Paham? Sedangkan kaum muslimin, surat berapa tadi? Surat Al-Imran 173. Ya. Yang ini Kabur. Al-Imran 173 coba dibaca. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Lihat bagaimana mereka berkeyakinan mengatakan hasbunallah. Kenapa? Begitu ditakutin imannya tambah kuat, tambah kepingin maju. Dan ini perang Uhud, ketika mereka sudah luka-luka, mereka ditakutin tambah mau maju lagi, karena mereka melihat bagaimana pertolongan itu sama Allah jelas. Kalau mereka meninggal syahid, kalau mereka menang mulia. Dan posisi itu artinya tidak ada kerugian sama sekali. Tapi lihat dengan orang-orang yang mulai berpikir dengan logikanya,
jumlah ini ternyata yang sana lebih keren daripada yang sini. Wah, kayaknya kalah. Mulai putus asa, ujung-ujungnya kalau ngandelin diri sendiri. Kami ya ikhwah, inilah letak keimanan. Makanya kalau ketemu dia, kita di posisi yang benar. Ada orang yang ingin menyerang kita, menjatuhkan kita, apapun yang dia lakukan, ingat yang menaikkan dan menjaga dan menjatuhkan hamba-Nya Allah, bukan manusia. Dan itu yang dipegang sama orang yang beriman. Kenapa kita harus tahu? Paham di sini? Maka itulah yang meneguhkan mereka. Mereka selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan tambah kendor dan berbalik. Paham ya? Lanjut lagi. Yang keberapa? Berdoa ya. Yang kelima. Yang kelima adalah merenungi isi Al-Quran. Merenungi isi Al-Quran ini menambahkan keimanan ya. Surat An-Nahl 102. Coba dibaca. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran Ya. untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman. Berhenti. Ya. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Subhanallah. Ya. Maksudnya menurunkan di sini ada menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang yang beriman, memberikan petunjuk dan kabar gembira. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan para sahabat telah mencapai tingkatan tertinggi dalam menguasainya sehingga perilaku dan tabiat mereka berubah. Maka akhlak dan kebiasaan mereka sanggup mengarahkan generasi pertama sampai yang terakhir menjadi generasi yang terbaik. Subhanallah, coba perhatikan, semua yang punya hubungan dengan Quran menjadi yang terbaik di sisi Allah. Siapa malaikat yang diberikan bersama Quran? Malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik. Allah mengatakan dinamakan Ruhul Kudus dengan sebutan khusus, yang lainnya malaikat jarang. Kemudian kepada siapa diturunkan Quran? Rasulullah menjadi Rasul yang terbaik. Kepada umat siapa diturunkan Quran? Umat muslimin, umat Rasulullah menjadi umat yang terbaik. Malam apa diturunkan Quran? Malam apa? Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik. Bulan apa diturunkan Quran? Menjadi bulan yang terbaik. Bahkan Allah akan mengangkat keluarga dari hambanya. Dikatakan hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah ahlul Quran, akan menjadi keluarganya Allah dan mereka khusus di sisi Allah SWT. Ini bisa pengennya apa? Makanya kenapa para sahabat yang praktek dengan secara total mereka menjadi generasi yang terbaik. Dan generasi terbaik adalah generasi Quran. Makanya lihat dahulu bagaimana kemudian di saat itu kita masih mendengarkan orang tua kita menyuruh kita membaca Quran. Maka bagaimana kondisinya? Merasakan kemakmuran, ketenangan. Betul nggak? Ya, kita interaksi dengan baik satu dan yang lainnya. Ketika orang mulai meninggalkan Quran, maka bencana demi bencana, masalah demi masalah. Ini yang terjadi. Maka kalau kita kepingin, Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Orang yang zalim yang meninggalkannya. Makanya kita mendapatkan
keimanan semakin naik dengan kita belajarnya Quran dan praktek. Makanya para sahabat mengatakan apa? Tidakkah kami berpindah dari 10 ayat ke 10 ayat berikutnya kecuali kami telah menghafalkan, mengamalkan, ya, kemudian mengajarkan. Subhanallah. Ini yang terjadi. Makanya mereka menjadi generasi yang terbaik dalam perkara keimanan. Jelas ya, Pak? Yang keenam, meniru orang-orang saleh. Surat Hud ayat 120. Gimana? Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Nah, Allah SWT mengatakan wa qul lan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah mengatakan, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan padamu, kisah yang dengannya kami teguhkan hati. Saya bawain sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Khabbab ibn al-Arabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Ahmad, kemudian Al-Humaydi, Abu Dawud dan Imam Nasai. Kisahnya apa? Pada waktu itu syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassit turdatan lahu fi dhil Ka'bah. Waktu itu kami pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW. Wa huwa mutawassit, tahu mutawassit, berbantal, wisada, bantal, mutawassit, turdan, pakai imamahnya, ya, fi dhil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Jadi Rasulullah bantalan imamah, kemudian dinaungi sama Ka'bah dari sinar matahari. Kemudian sahabat mengatakan qulna lahu, kami mengatakan pada Rasulullah, ala tansiruna lana, dikatakan apakah engkau tidak meminta kepada Allah supaya menolong kami, ya, ala tad'ullahu lana, apakah engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kami? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kana rajulu fi man qablakum, dahulu orang-orang sebelum kalian yughfar lahu fil ardh, dikubur hidup-hidup, fa yuj'al fihi, maka kemudian apa? Mereka dijadikan di dalamnya, fa yuja'u biminsyar, kemudian mereka digergaji dengan gergaji, fa yudau ala ra'sihi fa yashukku bidnatin, sampai terbelah jadi dua kepala. Terus juga wa ma yasudduhu dzalika an dini, dan itu tidak mengeluarkan mereka dari agamanya. Terus wa yumsyad bi amsyadil hadid, disisir pakai sisir besi, maduna lahmi, sampai dagingnya ikut, ya, min idamin aw asab, sampai apa? Terpisah dari tulangnya, kena sisir besi itu. Kemudian wa ma yasudduhu dzalika an dinihi, dan itu tidak mengeluarkan mereka dari agamanya. Bayang. Kemudian wallahi la yamutanna wallahi la yutimanna hadzal amr hatta yasiru rakib min San'a ila al-Hadramut wa la yakhafu illa Allah. Demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini kecuali kelak orang akan berjalan, ya, bahkan menaiki suatu dari San'a ke Hadramut, tidaklah mereka takut kecuali cuma sama Allah, karena mereka bersebar ke sana ketika Allah SWT menunjukkan pertolongannya, mengatakan audibun ala ghanami, atau serigala atas kambingnya, walakinnakum tastajilun, tapi kalian terburu-buru. Bisa dibayangin nggak? Artinya coba kalian nggak ada apa-apanya dibanding waktu, tapi agama mereka nggak goyah. Ini yang dimaksud Rasulullah mengisahkan kisah itu supaya mereka tambah kuat di tengah ujian yang ada. Makanya ya ikhwah, kalau kita belajar tentang kisah-kisah orang dulu ya ikhwah, kita akan dapati bagaimana keajaiban kehidupan mereka. Dengan kuatnya cobaan, mereka juga semakin kuat dalam menghadapi kehidupan
Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang gurunya. Siapa? Siapa gurunya Ibnu Qayyim? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Insyaallah. Banyak pengalaman. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, kata Ibnu Taimiyah mengatakan seandainya benteng yang dimaksud benteng apa? Penjara. Oh ya, benteng ini dipenuhi dengan emas, tidak ada yang bisa menandingi kenikmatanku berada di sini. Kenapa? Jadi pada waktu itu Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, ya, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kondisi kesusahan, jauh dari kemewahan dan kesenangan, bahkan sangat prihatin, ditambah lagi siksa dan penderitaan yang dialami di dalam penjara, ancaman penindasan dari musuhnya. Namun bersama dengan semua itu, aku dapati beliau termasuk orang-orang yang paling bahagia. Kenapa? Sampai dikisahkan murid-muridnya ketika ditimpa gundah gulana, muridnya di luar penjara. Ketika ditimpa gundah gulana, maka muridnya mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ngelihat wajahnya, separuh masalahnya itu. Begitu mulai menasihati muridnya, maka muridnya bahagia lagi, keluar lagi dari penjara. Padahal yang sumpah yang di luar, yang di dalam tenang. Bayang, ya. Maka kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan perkataan yang sangat luar biasa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang di penjara adalah orang yang hatinya dibelenggu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Ya. Kemudian dia juga berkata, apa yang dilakukan oleh musuhku terhadapku, sesungguhnya surgaku dan tamannya ada di hatiku. Kemana aku pergi, dia selalu bersamaku. Jika mereka membicarakanku, maka penjara adalah khalwat bagiku. Mereka membunuhku, maka kematianku adalah syahid. Jika mereka mengusirku, maka kepergianku adalah rekreasi. Artinya kalau musuhnya tahu nih bagaimana kenikmatan yang terjadi, maka mereka nggak akan pernah kemudian melihat Taimiyah sebagai orang yang tersiksa sama sekali. Kenapa? Karena surganya dibawa kemana-mana. Jadi surga itu bukan tempat yang indah, tapi hati yang indah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan laisal ghina an qatal qalb, walakin al-ghina ghina nafs. Bukan kaya orang yang banyak harta, jangan salah. Orang yang kaya adalah kaya hati. Dan ini yang terjadi sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya muridnya lebih galau daripada gurunya. Gurunya tenang, muridnya sumpah masuk penjara tanya. Selesai masalah senang dan lagi. Yang di penjara senang. Diputar balik karena keimanan didapatkan dari bagaimana Allah memberikan kepada hambanya praktek dan semuanya. Maka kita harus bingung sama hidup ini. Yang kita harus bingungkan adalah hati kita ketika mulai berpaling dari Allah SWT. Maka Allah bisa jadikan sekitar kita mulai berpaling dari kita semua. Karena kita berpaling dari Allah SWT. Namun ketika kita tidak berpaling dari Allah, maka Allah jadikan orang sekitar kita akan kembali kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, manilta masaridullah bisa khatim nas kafahullah ma'ulatan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah hingga manusia benci, maka Allah akan cukupkan dari kezaliman manusia. Di riwayat yang lain, maka manusia akan Allah jadikan cinta kepada dirinya. Ini inti hidup. Insyaallah kalau kita lanjutkan lagi bisa sampai jam 10 nanti. Akhirnya bukan ilmu yang masuk. Ya, insyaallah pelan-pelan kita akan lanjutkan karena ini kaidah penting. Makanya saya jelasin satu-satu supaya kita bisa membangun keteguhan keimanan kami sampai sini. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas tentang masalah lanjutkan dengan ini. Kemudian kita bahas tentang bagaimana orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka menjadi empat bagian. Ahlu takdir, tamsil, takdir, takdir. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah SWT menumbuhkan keimanan kita semuanya. Mudah-mudahan
Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, memberikan kita istiqomah di jalan ketaatan. Serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.